sudah bersedia hadir di sesi konseling hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke ruang sesi konseling apakah ada kendala? Tidak. Tidak. Oke, baik. Sebelumnya Teteh sendiri pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Belum. Oke, baik. Di sini saya izin untuk menjelaskan. Jadi proses konseling ini itu merupakan suatu layanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien. Saya sendiri sebagai konselor dan Teteh sendiri sebagai konseling. Di dalam proses konseling ada beberapa asas yang harus diketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini tidak diperkenankan ataupun diperbolehkan untuk menyebarluaskan tanpa seizin konselingnya. Jadi teteh jangan khawatir kalau misalnya teteh bercerita takut untuk orang lain tahu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa aja yang boleh tahu nih tentang permasalahan yang sedang teteh rasakan hari ini? Berdua saja. Oke, jadi hanya kita aja. Oke, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, dalam asas ini diharapkan teteh terbuka mengenai cerita-cerita teteh. Jadi nggak perlu takut untuk bocor rahasianya gitu. Lalu yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini diharapkan teteh sebagai konselor sukarela datang ke sesi konseling hari ini. Apakah teteh sukarela? Sekarang. Oke, baik. Nah, sebelum dilanjutkan, saya izin untuk mencatat poin-poin penting yang nantinya teteh sebutkan ya. Lalu juga izin untuk men-tag video sebagai dokumentasi. Apakah boleh? Oke, baik. Jadi dalam sesi konseling ini itu akan dilaksanakan sekitar 40 sampai 45 menit. Apakah teteh siap? Siap. Oke, sudah enak duduknya gimana? Sudah. Sudah nyaman? Oke, baik. Langsung saja ya Teh ya. Apa yang membuat Teh Garnis memutuskan hadir di sesi konseling hari ini? Oke, saya tuh akhir-akhir ini kayak merasa mumet ya karena banyak sekali tugas yang deadline-nya tuh pada mepet-mepet gitu. Jadi kayak tuh kebingungan harus yang mana dulu. Oke, mungkin Teh Garnis jadi merasa pusing karena terlalu banyak tugas mungkin ya, dan waktunya sangat cepat gitu pengumpulannya. Oke, sejak kapan perasaan pusing itu muncul? Sejak mungkin dari awal semester 6 aja tuh. Cuman awal-awal kan tugasnya masih belum tugasnya belum masih banyak, masih bisa ditangani gitu. Kalau sekarang tuh kayak bingung gitu, soalnya kan udah akhir-akhir dia mau UAS. Oke, jadi sejak mungkin awal semester 6 ya, meskipun baru sedikit tapi masih bisa diatasi pusingnya. Tapi setelah mau akhir semester 6 makin banyak makin pusing, seperti itu ya. Oke, baik. Apakah ada situasi lain yang mungkin membuat Teh Garnis itu merasa pusing selain tugas? Ya mungkin kurang tidur juga ya situasinya gitu. Kayak gak bisa santai, soalnya kayak kalau di udah pusing kayak udahlah tidur aja gitu, gak bisa santai-santai untuk meluapkan mumet itu ke area yang lain. Oke, mungkin adanya efek dina pusing itu. Dari pusing itu efeknya itu kurangnya tidur mungkin ya. Kurang tidur jadi mengakibatkan pusing karena banyak tugas tersebut. Biasanya kalau misalnya tidak banyak tugas, tidur teratur gitu mungkin ya. Nah, baik, terima kasih ya Teh Garnis atas cerita awalnya. Ini akan menjadi sebuah langkah untuk mengatasi persoalan yang akan Teh Garnis yang akan kita selesaikan gitu. Nah, apa yang menjadi tujuan mohon maaf, saya simpulkan terlebih dahulu. Jadi permasalahan Teh Garnis hari ini itu Teh Garnis merasa pusing karena banyak tugas yang mepet jadwalnya sehingga membuat Teh Garnis itu kurang tidur ya. Ya seperti itu. Apa yang menjadi tujuan Teh Garnis mengikuti sesi konseling hari ini? Mungkin ingin merasa lega ya sudah bercerita, terus ingin mendapatkan solusi bagaimana sih caranya supaya kita tuh ngerjain tugas tuh kayak gak harus yang mana dulu gitu, meski dalam waktu yang berbarengan gitu. Oke,
Jadi mungkin tujuan Teganis itu ingin bisa merasa enjoy ketika mengerjakan tugas mungkin ya, dan juga Teganis bisa membagi-bagi tugas mana dulu yang harus bisa diselesaikan dengan baik mungkin ya. Nah, menurut Teganis nih, ngerasa enjoy kan pasti ya, kalau misalnya kita ingin ngerasa enjoy mengerjakan tugas, menurut Teganis sendiri enjoy mengerjakan tugas itu seperti apa? Mungkin kayak enjoy menurut saya sih kayak sambil ngemusik, terus kayak sekarang tuh ngerjain, nah dikasih waktu dulu 10 menit, lalu nanti kita tuh mengeksplor dulu media lain, terus di scroll TikTok dulu sebentar gitu, nanti ngerjain lagi. Jadi mungkin lebih ke enggak terus aja ngerjain gitu tanpa ada selingan dulu gitu mungkin ya. Oke, baik. Jadi intinya Teganis ini itu ingin bisa enjoy dalam melaksanakan tugas dan tidak terlalu memikirkan, dan juga bisa memutuskan tugas mana dulu yang baiknya dikerjakan terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, tadi kan juga Teganis menyampaikan ya bahwasanya Teganis itu ngerasa pusing karena tugas yang begitu banyak dan deadline-nya mepet banget gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika Teganis merasa pusing nih, apa yang Teganis rasakan? Perasaan apa yang muncul pada saat itu? Kayak emosi ya, kayak emosinya tuh kayak kenapa sih harus ngerjain tugas harus pusing kepala gitu, kenapa gak kayak biasa aja gitu nugasnya. Ya mungkin jadi Teganis itu ngerasa marah mungkin ya, kenapa harus emosi, bukan emosi, kenapa harus mepet jadwalnya, terus kenapa tugas itu harus banyak gitu mungkin ya. Nah, ketika perasaan Teganis itu ketika marah ya, ketika perasaannya marah, apa yang ada di pikiran Teganis? Mungkin dalam pikiran saya ya, nanti aja lah, besok lagi, ini mata udah gak kuat gitu, harus tidur soalnya mata tuh kayak kepala tuh kayak pusing gitu. Oke, mungkin Teganis berpikir untuk beristirahat saja dulu gitu. Berarti otomatis tindakan yang Teganis lakukan apa? Kalau udah gitu mungkin buka dulu WA ya untuk balas chat yang belum terbalas, sama kalau udah semuanya selesai gitu tidur langsung. Oke, jadi Teganis memutuskan untuk istirahat ya, seperti itu. Oke. Nah, saya ingin tahu ya lebih detailnya. Nah, boleh diceritakan kembali gitu. Bagaimana sih pola yang tadi kan Teganis bilang Teganis merasa pusing ya karena tugas, terus mulai dari situasinya kapan, lalu pikiran apa yang muncul gitu, dan situasinya kapan, kemana sih situasi pikiran perasaan tentang bener nih, astagfirullah ya Allah. berbedanya. Nah, saya ingin tahu lebih detailnya ya Teh ya. Boleh Teteh ceritakan bagaimana sih pola pusing itu muncul gitu, pola mungkin lebih ke bukan pusing, stres mungkin ya, pasti ya. Stres itu muncul gitu mulai dari situasinya kapan, lalu pikirannya apa, pikiran apa yang muncul, dan perasaan apa yang dirasakan, serta tindakan apa yang dilakukan yang terjadi. Mungkin situasinya ya tadi saat mengerjakan tugas, terus pikirannya saya lakukan tuh kenapa sih tugasnya banyak sekali gitu kan, saya jadi bingung. Nah, perasaannya jadi emosional tuh, amarahnya tuh dia gak kekontrol, tindakannya ya mungkin saya langsung ke istirahat aja gitu, soalnya kayak udah capek, bingung, udah kewalahan lah gitu jadi saya. Oke, berarti Teh Gani sendiri udah cukup paham gitu alur pikirannya sendiri gitu. Nah, tapi sekarang ini kita perlu gali lebih dalam ya, karena kan proses konseling itu tidak serta merta langsung paham gimana gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu ya, saat ketika Teganis itu ngerasa pusing, ngerasa stres karena karena tugas, di mana posisi Teganis itu sedang mengerjakan tugas kan ya. Nah, apa yang ada di pikiran Teganis gitu? Selain ingin istirahat, mungkin ingin ya lebih ke scroll TikTok ya, melanjutin film series yang belum habis gitu. Oke.
itu berarti mungkin lebih ke pengalihan ya. Iya. Apakah pernah nggak ngerasa kalau misalnya kita ada di posisi stres karena tugas ataupun lelah ataupun capek, pernah nggak ada di pikiran Teh Ganis itu ngerasa kayak bisa nggak ya aku ngeberesin tugas ini semua gitu? Kalau untuk pemikiran itu saya sih punya ya, soalnya kayak pasti dalam waktu ke waktu pasti ini selesai kan, soalnya beda tugas tuh kayak beda hari Beda gitu. hari. Beda. Mungkin hanya apa namanya, sepintas mungkin ya perasaan Teh Ganis ngerasa bisa enggak gitunya ya. Oke, baik. Nah, ketika Teh Ganis itu mempunyai pikiran yang contohnya tadi kayak yang kayak saya katakan, kayak saya bisa nggak ya gitu ngerjain tugas ini, itu apakah bisa selesai gitu. Nah, menurut Teh Ganis apa yang dirasakannya ketika ada di pikiran itu? Ya mungkin kalau saya bisa mengerjakan tugas ya dalam pikiran saya mungkin kayak udah alhamdulillah nih tugas udah beres gitu, kayak oh kayak cuman gini tapi kenapa harus berbelit-belit gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan ya Teh ya. Polanya yang pertama, situasi Teh Ganis itu ketika mengerjakan tugas mungkin ya. Pikiran otomatis yang datang mungkin Teh Ganis ingin istirahat karena terlalu banyak tugas. Dan perasaan yang Teh Ganis rasakan mungkin capek ya, capek, lelah, dan respon fisiknya mungkin lebih ke mata lelah mungkin ya, karena melihat terus laptop. Dan juga yang terakhir, perilaku yang Teh Ganis lakukan, Teh Ganis memilih untuk diam ataupun tertidur. Oke, baik. Nah, menurut Teh Ganis, apakah pola itu baik? Pola yang tadi dari situasi ke pikiran itu apakah baik gitu? Kalau menurut saya sih kayaknya enggak ya, soalnya kayak itu teh menghambat dalam pengerjaan tugas gitu. Oke, mungkin karena banyaknya jeda gitu ya, mungkin jadi akan memperhambat mengerjakan tugas. Oke. Nah, selain di situasi tugas nih, mengerjakan tugas, ada nggak situasi lain itu yang membuat Teh Ganis itu ngerasa capek? Mungkin dengan apa ya, dari sisi lainnya lebih ke lingkungan. Oke, dari lingkungan ya. Nah, kalau dibandingkan dari antara tugas sama lingkungan, lebih berat mana? Mungkin lebih ke lingkungan ya. Soalnya kalau lingkungan lebih ke harus kita terus memahami seseorang, sedangkan tugas kalau dikerjakan pasti beres gitu. Iya, oke. Oke, jadi sekarang Teh Ganis punya dua sisi utama ya. Yang pertama, lelah karena tugas, stres karena tugas. Yang kedua, Teh Ganis ngerasa lelah untuk mengerti keadaan seorang di lingkungan. Oke. Nah, sekarang mari kita refleksikan ya. Menurut Teh Ganis, kenapa sih pikiran seperti kayak yang pertama kan tadi Teh Ganis yang tugas, Teh Ganis ada pikiran meskipun sepintas gitu ya, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya ngerjainnya atau akan selesai nggak ya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya Teh Ganis ada di posisi yang di lingkungan itu, Teh Ganis harus ngerti seseorang gitu, contohnya orang-orang yang ada. Terus Teh Ganis di pikiran Teh Ganis itu kayak kenapa sih harus mikirin orang lain gitu, kayak orang lain juga kan belum tentu mikirin kita, kan pasti ya ada pikiran seperti itu. Nah, kenapa pikiran seperti itu muncul gitu? Kayak muncul otomatis aja gitu, kayak lagi capek badannya, terus tiba-tiba dari sisi lain, wah meskipun tidak menyudutkan saya tapi kan saya lagi capek gitu, berasa saya yang ada di sana gitu. Oke, mungkin adanya pikiran otomatis. Nah, apa yang bisa Teh Ganis lakukan nih supaya rasa capek, rasa lelah itu berkurang menjadi lebih baik gitu, menurut Teh Ganis? Mungkin kalau ada tugas ya jadi lebih ke didiamin dulu ya, jadi lebih ke naikin volume musik gitu, kayak nyampe ke emang bener-bener si badan tuh relax dulu. Oke, jadi lebih ke merelakskan dulu badan gitu supaya pikiran sama tindakan kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu mungkin ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan latihan sederhana nih ya. Kan tadi Teh Ganis mungkin hanya sepintas juga, pasti kan sepintas, tapi kalau misalnya ada lagi juga kan pasti ada ya, kayak tugas nih, tadi tugas bisa nggak ya gitu, bakal selesai nggak ya. Nah,
saya ingin Teh Ganis itu membayangkan kembali situasi ketika Teh Ganis sedang mengerjakan tugas dan pikiran tersebut itu muncul karena Teh Ganis tahu tugas itu mepet. Nah, Teh Ganis, saya ingin Teh Ganis mengucapkannya dalam hati gitu, ataupun boleh juga Teh Ganis sambil menutup mata dengan kata-kata kayak yang seperti tadi, Saya bisa enggak? saya bisa enggak, saya bisa enggak gitu. Berikan mepetin. Ya, abis ngobrol tadi yang mepetin yang ditanya sih. Oh, tapi gimana ya? Tina awal we, tina ya. Tina awal. Anu kan lewat sih ya. Itu gimana? Sok baik. Berak kayak di skip kok abi. Tina tadi Ganis nyinggung Ganis. Iya, saya bisa istirahat dulu. Oh. Tangan terus, nanti langsung ke dia. Oke, bagus ya Teh Ganis. Teh Ganis sudah punya langkah awal yang meskipun masih kecil gitu. Nah, setelah itu pola pikir apa yang harus Teh Ganis ubah gitu menurut Teh Ganis? Ya mungkin saya bisa melewatinya tanpa hambatan apapun. Oke, mungkin lebih ke nggak terlalu mikirin hal-hal yang negatif mungkin ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba melakukan latihan sederhana di mana nantinya Teh Ganis akan membayangkan situasi ketika Teh Ganis ada di situasi mengerjakan tugas. Tadi kan Teh Ganis pernah bilang pernah ada pikiran meskipun sepintas kayak saya nggak bisa ngerjain tugas itu kalau misalnya mepet. Nah, sekarang saya ingin Teh Ganis membayangkan kembali situasi ketika Teh Ganis merasa capek gitu, merasa lelah dengan tugas, merasa stres. Ucapkan dalam hati Teh Ganis, boleh sambil tutup mata juga, mencoba mengulangi kata saya tidak bisa. Saya bisa, mana? Saya tidak bisa. Oh, saya kata apa? Diubah. Ucapkan dari kalimat. Nah, saya ingin Teh Ganis mengucapkan di awal kalimat saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Siap? Siap. Silakan. Sampai Teh Ganis ngerasa bosan. Nah, bagaimana perasaan Teh Ganis saat mengulangi kata-kata tersebut? Mungkin dalam perasaan saya tuh kayak merasa layak gak layak ya gitu. Oke, mungkin Teh Ganis ngerasa seperti itu. Oke, baik. Sekarang mungkin kita akan ganti ke self talk, pikiran yang positifnya. Tadi kan Teh Ganis udah yang pikiran negatif, sekarang kita ubah menjadi yang positif. Nah, sekarang Teh Ganis coba bisa ucapkan dengan mantap gitu, kayak seperti tadi juga boleh, kayak kata-katanya itu saya bisa, saya sanggup. Apakah siap? Oke, silahkan. Apa yang tidak? Biasanya mah cina sok cina anu rasakan tubuh sebelah mana cina yang udah terus baik. Kalau aku mah Ganis. Emang kayak gitu kan Kak Emma? Ini simpak ini kayak mana bikin otomatis aja meski emang kudu titeh beda dengan bikin masalah bang. Apa gitu? Berak masa Iya gitu. oke. Harus bisa nanti ya. Oke, gimana perasaannya? Mungkin lebih ke lega ya, lebih ke saya bisa gitu ke depannya untuk mengerjakan hal-hal yang lebih dari ini. Oke, baik, bagus ya. Berarti ada perbedaannya di antara mengulangi kata negatif sama positifnya. Nah, kalau misalnya nih Teh Ganis itu berhasil mengatasi stres itu, berhasil mengatasi pusing mengerjakan itu, bagaimana perasaan Teh Ganis? Mungkin enggak, Kayak mungkin merasa senang ya. Senang. Oke, baik. Jangan skema enggak, katanya skema gede banyak enggak. Oke, baik. Jadi lama aja nih. Sekarang apa ya? Wow. Salah teh awal akhir. Awal sebelum datang ke dia sabaraha terus tengah-tengah terus
menceritakan. Tapi 2 kali, sekali. Sekarang memang ngobrol masa sekali dan akhirnya tapi akhirnya mana atau pada waktu itu. Oke, baik, di sini saya mempunyai skala ya Teh ya, dari 1 sampai 10, di mana Teh Ganis itu 1 itu belum mencapai 7. Bisa melampau nanti teh sanggup. Oh ya. Oke. Baik, di sini saya mempunyai skala di mana 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak sanggup dan 10 itu sudah sanggup, di mana letak skala Teh Ganis sekarang. Mungkin di angka 8 ya. Oke, baik ya, mendekati 10 mungkin. Oke, baik. Mungkin nantinya saya harap Teh Ganis bisa menerapkan apa yang Teh Ganis sudah rencanakan. Seperti tadi Teh Ganis akan berusaha untuk apa namanya? Merubah pola hidup, merubahnya. Kan. Atau apa kadang? Terus ada gimana tuh? Di keadaan skala 8 menceritakan itu kondisinya bagaimana? Oh iya. Baru mikir. Oke, kalau boleh tahu kenapa di skala 8? Mungkin ya sebelumnya sih belum di skala 8 ya, cuman kayak sudah merelasiasikan ya, bercakap berdua gitu, kayak udah enak lah gitu. Oke, baik. Jadi Teh Ganis merasa udah ada perasaan lega gitu. Oke, baik. Jadi saya harap ya Teh Ganis untuk minggu kedepannya Teh Ganis menerapkan langkah-langkah yang Teh Ganis bicarakan tadi, seperti kayak Teh Ganis akan kalau misalnya ngerjain tugas akan perlahan dan mungkin bisa ada selingan untuk apa, merefreshkan ketika mengerjakan tugas ya, kalau nggak salah itu. Nah, dan juga saya mempunyai tugas rumah nantinya untuk Teh Ganis ya. Ketika Teh Ganis sedang mengerjakan tugas, saya harap Teh Ganis bisa berlatih menggunakan laptopnya yang positif itu, supaya Teh Ganis itu bisa lebih fokus gitu mengerjakan tugasnya dan bisa selesai dengan baik. Seperti itu Teh Ganis, dapat dimengerti. Oke, baik, mungkin sesi konseling hari ini yang pertama ini dicukupkan sekian ya Teh ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata dari saya yang tidak dimengerti oleh Teh Ganis, ataupun teknik latihan yang kurang dipahami oleh Teh Ganis, saya mohon maaf. Untuk sesi kedepannya saya akan diskusikan lagi nanti lewat WhatsApp ya Teh. Oke, untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.